Shalom saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau kasih judul khotbah saya malam ini, semua karena cinta. Semua karena cinta, lagunya deh saudara. Ya, bertepatan dengan kemarin hari kasih sayang ya, orang-orang mengatakan hari kasih sayang Valentine Day ya. Saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau belajar di dalam Yohanes 2 ya, mulai dengan sebenarnya ayat 13. Ini cerita tentang Tuhan Yesus ya, pergi ke Yerusalem, ke bait Allah di Yerusalem. Judul dari perikop ini kalau saudara baca Yohanes 2 ayat 13 sampai selanjutnya itu adalah Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ternyata kisah tentang peristiwa Yesus menyucikan bait Allah itu ada di keempat Injil. Biasanya kalau saudara baca ya di Alkitab ya, saudara akan lihat judulnya ada referensi ayat di bawahnya bahwa peristiwa ini nih ada di ayat-ayat berikut gitu ya. Saudara belajar ya, mengerti seperti itu. Nah, ternyata peristiwa ini ada di keempat Injil, ada di Matius 21, Markus 11, Lukas 19 dan Yohanes 2 saudara. Dan mungkin ya saya baca ini semua, saya sudah baca ini semua di ayat-ayat ini ya saudara. Mungkin bisa jadi ya ada di ayat mana ya tidak menulis itu di bait Allah Yerusalem, langsung Yesus menyucikan bait Allah, Yesus mengusir pedagang langsung begitu ya. Tapi ada kata-kata Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, di Yohanes 2 Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Mungkin bisa jadi Yesus melakukan itu 2 kali, ada 2 momen ya saudara. Tapi saya mau berkata bagaimanapun ini ada sesuatu yang ajaib menurut saya ya. Jadi saya mau jelaskan dulu. Jadi Yesus menyucikan bait Allah. Nah, di Matius itu letaknya itu ada di Matius 21, peristiwa Yesus menyucikan bait Allah di Matius 21. Jadi ini menjelang Yesus disalibkan. Letaknya di belakang banget ya. Yesus menyucikan bait Allah ditaruh sama Matius itu di pasal 21, dekat waktu menjelang Yesus disalib. Nah, kemudian di Markus lumayan saudara, itu masuk di pasal 11 ya. Walaupun itu juga akhir daripada Injil Markus, mendekati ya gitu ya. Nah, di Lukas lebih lagi saudara, ditaruh di belakang peristiwa ini di pasal 19. Tapi menurut saya yang ajaib itu, nah Yohanes itu menulis di awal kitab Yohanes ya, di awalnya Yohanes menulis tentang kisah di pasal 2 itu, di awal-awal saudara, kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa saudara? Karena kita tahu bahwa Yohanes itu rasul yang murid ya. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya yang saya ceritakan. Ya, ini Yohanes murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Nah, tapi saya percaya saudara, Roh Kudus ini dia memakai setiap hidup kita sebenarnya ya, termasuk memakai Yohanes. Dia tahu siapa Yohanes ya, dia tahu siapa kita, apa yang kita punya, apa yang ada di dalam hati kita, kerinduannya. Itulah yang membuat Roh Kudus menurut saya mendorong Yohanes menulis di pasal 2, Yohanes 2 saudara. Nah, di Yohanes 2 ini ditulis cerita tentang ini ya saudara. Tapi ada yang menarik, nanti dulu ya saudara. Jadi kenapa sih Yohanes menulis ini? Karena Yohanes ini sekali lagi murid yang dikasih Tuhan Yesus, yang biasa menyandarkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Ada suatu hubungan ya, sesuatu hubungan yang manis antara ya Yohanes dengan Tuhan Yesus. Yohanes begitu mengasihi Tuhan Yesus dan Yesus tahu ini murid dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua dikasih Tuhan Yesus, dikasihi. Tapi ada orang-orang tertentu yang membuat Tuhan Yesus menoleh. Tuhan Yesus lihat orang ini beda, punya sesuatu yang beda di dalam dia. Itu yang membuat Yesus mengasihi. Nah, kalau kita belajar ternyata Yohanes itu, ini orang yang tahu detak jantungnya Tuhan Yesus. Dia tahu saudara, dia mengerti ada satu peristiwa yang sangat penting sebenarnya, yang enggak boleh diketahui
oleh orang adatnya di belakang, taruhnya kok di belakang. Tapi ini harus diketahui di depan, di mula-mula kata Yohanes gitu ya. Seolah-olah Yohanes ini harus diketahui pertama-tama nih, jangan ditaruh di belakang. Nah, ditulislah di Yohanes 2 itu. Saya merasa saudara Yohanes ini ngerti banget sesuatu yang urgen, ada urgensi hati Tuhan sendiri. Ada sesuatu yang Tuhan itu ya, di dalam hati Tuhan suatu kerinduan ketika dia yang melakukan menyucikan bait Allah. Kalau saudara baca ya, di kitab Yohanes ditulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku katanya. Ada kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu. Tapi di ketiga Injil di Matius, Markus, Lukas tidak ada kata itu saudara. Disebutnya ya jangan mengotori rumah doa, kurang lebih seperti itu ya saudara. Tapi di Yohanes 2 ditulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku katanya. Nah, saya berharap saudara mengerti hal ini. Jadi kenapa Roh Tuhan itu menuntun Yohanes menaruh ya tentang peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Kok di awal di pasal kedua di kitab Yohanes. Saya percaya itu Roh Kudus yang mendorong saudara. Seolah-olah ya kalau saya mau berkata Roh Kudus tuh pengen ngomong gini. Yohanes, kamu tahu betul hati Tuhanmu. Kamu mengerti hati Tuhanmu. Jadi ini harus ditulis menjadi prioritas. Jadi Yohanes tahu prioritas Tuhannya. Yohanes tahu apa yang ada di dalam hati Tuhannya itu. Bagaimana hatinya rindu. Sesuatu yang kuat di dalam membakar di dalam hati Yesus. Semua karena cintanya Tuhan Yesus. Dia melihat sesuatu yang dilihat di depan mata, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat marah ilahi ya Yesus. Nah Yohanes bisa menangkap itu. Saudara bisa bayangkan ya Yohanes 2 ayat 13 sampai 17 di situ dikatakan ya. Saya buka dulu sebentar ayatnya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, pedagang kambing domba, merpati, penukar-penukar uang di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Semua kambing domba mereka, uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah. Meja-meja dibalikan semua. Ya. Jadi hanya orang yang mengerti di dalam hati. Di dalam hatinya kerinduan Tuhannya. Kenapa sih Yesus lakukan itu? Semua karena cinta. Yohanes bisa mengerti getar apinya, getar cintanya Tuhan Yesus. Mungkin hari itu Yohanes bisa melihat dan terkaget-kaget. Belum pernah melihat Tuhannya begitu marah ilahi. Semarah sekeras itu. Membongkar, membalikan, menendang semua itu. Meja penukar uang. Dan uang-uang berhamburan di mana-mana saudara. Kambing domba lari kemana-mana. Yohanes melihat Tuhannya sekeras itu. Semarah itu. Sampai tiba-tiba Yohanes bisa mengerti dan timbul sesuatu di dalamnya kata-kata kalimat. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara kalau renungkan berapa banyak kerugiannya saudara. Pada hari itu para pedagang mungkin marah besar. Tapi yang ajaib Yesus pakai cambuk dengan wibawa ilahi otoritasnya. Wis itu mungkin hari itu orang bisa pada tiba-tiba pada nggak bisa apa-apa, kaget dan nggak berani. Ada kemarahan ilahi yang begitu rupa saudara. Dengan ya belum pernah Yesus bertindak dengan fisiknya loh, dengan cambuk. Mungkin orang lari semua, kambing domba lari semua. Kena cambuknya aja kan sakit saudara. Tapi saya melihat saudara, Yohanes mengerti hal ini.
Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan. Karena ada sesuatu yang membakar di dalam hati Tuhan. Itu yang gak bisa menghentikan saudara. Orang bisa ngelihat itu. Nah itu saudara. Kalau dalam hidup kita saudara. Ada sesuatu yang membakar di dalam saudara. Itu urapan, itu kuasa, itu wibawa, otoritas. Gak ada orang yang bisa menghentikan saudara. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tuhan. Tapi saya mau berkata, apakah saudara punya passion yang sama? Apakah saudara punya api yang sama seperti Tuhan Yesus? Saudara punya gelora cinta yang sama seperti Tuhan Yesus? Kalau saudara nggak punya itu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita saudara? Kita bisa mengenal hatinya saudara. Kalau kita nggak punya passion gelora yang seperti Tuhan saudara, kita nggak akan bakal ngerti kerajaan surga. Kalau kita nggak punya apinya, kita nggak akan pernah ketemu dengan hati Tuhan. Saudara, Tuhan itu ya, seringkali tuh sering banget berkata saudara. Nah aku ini punya passion gelora yang sangat besar. Apiku itu, api cintaku yang di dalamku itu menyala membara, Tuhan berkata. Meluap begitu rupa. Kalau umatku mengerti, kalau anak-anakku mengerti, Tuhan berkata, maka engkau tidak akan pernah terhentikan. Lihat hidupmu kata Tuhan. Engkau bisa melewati padang gurun, engkau bisa menembus semua tembok. Semua karena cinta, karena api Tuhan itu. Ada suatu semangat gelora passion yang membara. Yang membuat ada sesuatu yang dituju dan diselesaikan. Tapi kalau passion kita, ya, kerinduan kita yang di bawah, yang dihamburkan di tanah, yaitu uang itu saudara. Saudara gak bakal ketemu dengan hati Tuhan, percayalah. Saya merenungkannya saudara, seandainya hari itu saya bersama Tuhan Yesus. Coba kalau baca Alkitab, pernah gak sih merenungkan, kalau saya ada di situ, apa yang saya lakukan? Saya harus bagaimana? Apakah saya seperti orang Farisi, orang ahli Taurat, ataukah saya mengikuti yang Tuhan Yesus mau? Kalau saya hari itu, apakah saya berani? Saya membalikan juga meja-meja penukar yang lain, dibalikin lagi, semua juga dibalikin, dibongkar. Atau saudara mungkin pada waktu saudara bersama Tuhan Yesus hari itu, saudara malah memunguti. Ya saudara tiarap ambil itu uang-uang. Kesempatan ini. Uangnya kan gak ada, ya orang semua pada lari ya, semua uangnya diambil. Masukin saudara. Kesempatan toh, uang berserakan begitu banyak kok. Saya berdoa saudara. Tuhan berkata, anak-anakku, apakah engkau mengerti perasaanku yang paling dalam, kerinduanku? Kalau kita bisa mengenal kerinduannya, pasti ada sesuatu yang berbeda, ada yang berbeda. Nah, di Alkitab ternyata apa yang dikatakan Yohanes itu saudara, ya, itu dari mana sebenarnya? Itu diucapkan pertama-tama oleh seorang raja bernama Daud. Ternyata ya waktu saya baca cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, saya ingat ada di ayat mana lagi. Saya cari-cari, ternyata di Perjanjian Lama itu yang dikatakan pertama-tama oleh Daud, oleh Raja Daud saudara. Itu ada di Mazmur 69 ayat 8 sampai 10. Di ayat 10-nya. Di ayat 10-nya dikatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kok Daud kok bisa ya? Kok Daud bisa menulis cinta untuk rumahmu Tuhan menghanguskan aku, kata Daud. Kok bisa ya Daud menulis itu saudara? Bisa sama dengan yang ada di hati Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus sampai bisa ngomong gini. Ini orang katanya,
Ini orang yang memiliki hatiku, ngerti banget hatiku, detak jantungku yang di dalam ini. This is a man after my own heart. Orang yang detak jantungnya sama dengan heartbeat, ya heartbeatku sama dengan detak jantungku. Kok bisa persis tahu banget yang ada di dalam hatiku, kerinduanku yang paling dalam. Itu yang membuat saudara, Yesus mengatakan Daud ini orang yang berbeda. Daud ini sangat dicintai Yesus. Raja yang dicintai Tuhan Yesus. Yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi apa yang ada di hati Yesus sama persis dengan ada yang di hati Daud. Saya berdoa saudara, saudara dan saya adalah orang-orang seperti Daud. Orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Jangan sampai saudara, yang saudara cari, yang saudara pikirkan, itu yang ada di bawah, yang dibuang itu saudara. Yang berhamburan di tanah. Menurut saya itu bicara hal-hal dunia saudara. Itu bicara tentang kedagingan semua saudara. Ada orang mengejar, hanya yang dikejar cuman uang. Jadi kalau ke gereja pun, kenapa pergi ke gereja? Karena cari Tuhan sebagai sumber berkat. Ke gereja nanti diberkati hidupnya. Pasti diberkati saudara. Tapi bukan itu tujuannya saudara. Kalau motivasi dan sikap hatimu seperti itu, engkau akan keliru dan kecewa. Karena tujuannya bukan itu. Terlalu dangkal. Jadi waktu Daud menulis Mazmur 69 ayat 8-10 dikatakan saudara, ya. Saudara kalau baca ayatnya, itu Daud itu bukan dalam keadaan dia bahagia, lagi enak, lagi happy, enggak. Ternyata Alkitab menulis oleh karena engkau katanya, oleh karena Tuhan loh. Aku ada dalam aib katanya, dalam aniaya. Aku menjadi celah dan noda katanya. Daud ngomong gitu saudara. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak ibuku. Daud mengalami sesuatu ya di proses hidupnya sebegitu rupa. Dia berkata bahwa oleh karena Tuhan aku menjadi aib, aku menjadi teraniaya. Noda dan celah ada dalam hidupku katanya. Dia menanggung semua. Jadi Daud mengatakan waktu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tuhan. Dia dalam penderitaan saudara. Bukan lagi dia lagi happy dan bergelora sama Tuhannya gitu ya. Enggak saudara. Jadi kalau ada orang Kristen bilang gini, tanda orang benar adalah orang itu akan diberkati, sangat diberkati. Tanda orang benar, orang itu tidak punya masalah, tidak ada orang yang berkata jahat pada dia, tidak teraniaya, tidak kena celah dan noda. Enggak saudara. Ternyata Daud mengalami penderitaan. Jadi orang yang di dalam Tuhan bukanlah orang yang tidak mengalami masalah. Tidak mengalami penderitaan. Tetapi saya mau berkata, buat seorang Daud dan buat kita saudara, apapun masalahnya, penderitaannya, karena semua karena cinta, karena cintanya kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita bisa menerobos semua penderitaan kita. Amin. Semua karena cinta kita kepada Tuhan.
Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tuhan. Itu yang membuat kita bisa lari saudara. Kita bisa lewati penderitaan, bahkan menerobos, menghabisi. Lompat tembok. Amin. Tapi masalahnya saya mau berkata, banyak orang yang cintanya sudah beku. Sudah dingin. Sudah terlalu biasa ikut Tuhan. Ya, seorang anak muda berkhotbah begini. Orang yang berpotensi mengalami kejatuhan, maksudnya nggak ngalami cinta mula-mula, kehilangan cinta mula-mula adalah para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan. Orang Kristen lama, aku udah lama ikut Tuhan. Coba renungkannya saudara. Kalau satu hari saudara ibadah hari Minggu, saudara gak ngerasain apa-apa. Saya tuh paling takut sekali saudara. Kalau saya tuh jauh dari Tuhan, saya paling takut sekali saudara. Saya gak bisa hidup tanpa cintanya Tuhan. Jujur gak bisa saudara. Kalau saya hidup tanpa cinta Tuhan, mungkin maaf kata, saya ini sudah mungkin bisa jadi saya sudah pisah dengan Pak Petrus, saya sudah meninggalkan gereja ini saudara. Ada kepahitan, kemarahan dulu saya waktu pertama menikah saudara. Dengan mertua saya, dengan banyak orang saudara, pahit hidupnya saudara. Sudah sih waktu muda trauma, pahit sama papa saya. Tapi semua karena cinta. Saya menembus dan melewati itu semua bersama Yesus Tuhan. Karena cintanya terlalu hebat, terlalu besar. Extravagant love. Disebutnya extravagant love itu apa saudara? Cinta yang tiada batas, cinta yang luar biasa. Cinta yang berlebih, melimpah. Extravagant. Melimpah, berlebih saudara. Itu cintanya Tuhan yang menebus hidup kita. Cintanya yang begitu besar sekali. Menebus segala dosa kita, kejelekan ini banyak banget kan dosa kita. Dosa seisi dunia, makanya extravagant disebutnya. Amazing grace disebutnya. Kenapa saudara? Karena dosa dunia ngeri banget. Dosa kita aja jeleknya kayak apa saudara? Kita ini sampah-sampah. Karena cintanya, semua karena cintanya. Kita dijadiin permata-permatanya Tuhan. Kita dijadikan mutiara-mutiaranya Tuhan yang indah. Itu semua karena cintanya Tuhan. Tapi kita sering tidak tahu diri. Sering gak tahu diri kita ini. Sering hidup kita seenaknya. Oh saya gak menyebut semua loh. WL, musik saya termasuk saudara. Semua sering seenaknya. Ibadah datang seenaknya. Latihan seenaknya, pelayanan seenaknya. Saya berdoa saudara, jangan sampai kita gak ngerti hati Tuhan. Saya tuh kalau mau menyampaikan firman tuh tanya Pak Petrus, bisa tidur sampai jam 2 malam, bisa doa, bisa Tuhan sampaikan apa Tuhan. Bisa nulis, cari ayat, cari buku, baca saudara. Itu membuat saya dapat ilham sesuatu ya. Ada satu inspirasi membuat saya bisa ketemu nih hatinya Tuhan nih. Oh kesini nih arahnya nih. Sambil saya terus doa loh, Roh Kudus tolong pimpin. Ini apa yang mesti diomongin? Ini arahnya kemana? Walaupun saya masih banyak belajar, bukan pengkhotbah yang hebat ya. Pak Petrus lebih berpengalaman, lebih lagi dari saya. Saya mah gak ada apa-apanya, sekukunya aja kali dari Pak Petrus kecil. Tapi saya orang yang mau belajar dan mau seperti itu saudara sama Tuhan. Seorang worship leader, saya gak usah sebut lah nanti. Bu Linda berarti sayang sama dia apa ngomongin dia. No. Tapi dia berkata, Bu saya kalau mau saya jadi worship leader, saya harus puasa dulu Bu. Saya harus ketemu Tuhan dulu Bu. Benar saudara. Maaf, apakah pemusik ini semua di sini worship leader dan semua seperti itu? Ketemu Tuhan dulu sebelum saudara bisa membawa seluruh jemaat masuk hadirat Tuhan. Walaupun bukan kita yang bisa ya, Roh Kudus lah yang membawa, tapi melalui kita salurannya. Tapi kita ini siap gak dan dibersihkan gak? Dan hati kita bagaimana?
Bisa passionnya sama nggak dengan Tuhan Yesus? Geloranya sama nggak? Apinya sama nggak dengan Tuhan Yesus? Coba renungkan dalam hidup kita. Kalau ibadah kita duduk gak dapat apa-apa. Kalau kita pelayanan ya, ternyata pelayanan kita gak taunya saudara. Bukan seperti yang Tuhan mau. Dalam pelayanan kita Tuhan gak ada di situ, gimana saudara? Kalau dalam ibadah Tuhan tidak hadir, bagaimana? Seseorang berkata, kalau Tuhan Yesus pergi dari gereja, gereja akan berjalan lancar kok, biasa-biasa aja. Bisa gereja tetap berjalan baik-baik saja, bisa kok saudara. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus bisa. Tapi kita kehilangan Tuhan, gak ada Tuhan di situ. Lama-lama ibadah jadi bosan, semu, ibadah yang semu saudara. Kalau Tuhan tiba-tiba pergi dari hidup kita, kita tidak menyadari. Kita berpikir semua baik-baik saja, padahal Tuhan meninggalkan kita. Waktu Simson ditinggalkan Tuhan, Simson gak ngerti. Alkitab yang berkata, pada hari waktu dia dipotong semua rambutnya, karena dia nasir Allah, urapan kekuatannya di situ. Tiba-tiba dipotong rambutnya, Roh Kudus, Roh Tuhan berkata, Roh Tuhan meninggalkan Simson. Waktu Raja Saul melakukan tidak seperti yang Tuhan mau, berulang kali dia melakukan. Sampai Samuel udah gemes banget ya, Nabi Samuel. Saul tetap tuh jadi raja, Saul tetap memerintah tuh, semua terus berjalan dengan baik. Dan Saul berkata, semua berjalan baik kok, terus semuanya baik-baik saja, gak ada apa-apa kok. Tapi Tuhan telah meninggalkan Saul. Jangan saudara berkata semua terus akan baik-baik, no. Ayo cek. Cek saudara, hati kita, rohani kita ini. Karena ada banyak hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu bukan karena cinta. Oh iya benar loh saudara. Karena banyak. Hubungan dengan Tuhan itu bukan karena cinta. Tapi karena apa saudara? Karena pekerjaan. Karena pelayanan, karena kewajiban, karena untung rugi, karena rutinitas. Jadi kita nggak sadar itu bukan karena cinta lagi. Beda orang kalau semua karena cinta, itu beda. Percayalah, beda saudara. Saudara, tiap hari saya ini ya didorong Roh Kudus untuk mengirimkan renungan. Nah tiap renungan tuh saya harus berdoa. Tuhan renungan apa besok? Loh saudara pikir enak ya tiap renungan tiap hari. Ya ngopi aja punya orang. Enggak saudara, saya tuh berdoa saudara. Renungan apa ya Tuhan yang bisa ya orang tuh benar-benar waktu bacanya dia mengalami dan dia, wih ini dia. Aku disembuhkan, dipulihkan. Ini jawabannya. Nah. Sampai orang berkata, Bu tiap hari renungan ibu membuat saya menangis bu. Bu kok bisa ya bu? Kok pas banget katanya. Hari ini renungannya ini. Nah, beberapa mengatakan begitu saudara. Saya tahu itu Tuhan bukan saya. Semua karena cinta. Saya mau berkata, hari ini ada sesuatu yang beda. Tuhan Yesus mencari cinta, cintanya kita. Dia nggak cari kegiatan, dia nggak cari bisnis kita, pelayanan kita, uang kita. Dia mencari cintanya kita. Yang dicari, matanya itu ya penuh cinta saudara kepada kita.
Coba kalau saudara ya doa, nyembah ya, dengerin lagu penyembahan saudara. Saudara merenungkan Tuhan ya. Tiba-tiba saudara bisa merasakan hadiratnya begitu kuat. Coba tatap matanya. Saya mau kasih tahu nih rahasianya. Tatap matanya. Wih, matanya itu penuh kasih, penuh cinta. Penuh kerinduan yang besar. Gak tahan saudara. Tuhan ngomong satu kata aja ya. Atau Tuhan lihat matanya. Wah gak tahan, nangis saudara, nangis. Saya gak tahu saudara apa yang dirasakan saudara. Tapi saya gak bisa hidup tanpa cinta Tuhan. Siapa yang gak bisa hidup tanpa cinta Tuhan? Setengah tiang gak apa-apa lah. Saya gak bisa hidup tanpa cinta Tuhan. Gak bisa saudara. Mati saudara. Nggak ada cinta Tuhan, mati percayalah. Rohanimu kering. Waduh gak enak percayalah. Jadi makanya Wahyu menulis bagus banget. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 4. Ini di dalam kitab Wahyu ditulis untuk jemaat Efesus. Rupanya jemaat Efesus ini jemaat yang hebat loh saudara, pelayanannya giat, tekun. Sama orang jahat benci banget, nggak sabar sama orang jahat. Wahyu 2 menulis seperti itu ya. Katanya ya begini, Wahyu 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunanmu. Tuhan berkata, aku tahu, Tuhan bilang. Engkau gak sabar terhadap orang jahat. Engkau mencoba mereka menyebut diri rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wih, hebat banget loh. Ini jemaat Efesus tuh. Engkau tidak mengenal lelah. Bayangin loh saudara, gak mengenal lelah loh saudara. Kelihatannya semangat ya, antusias gitu ya. Hei saudara. Namun demikian, ayat 4 berkata, aku mencela engkau, kata Tuhan Yesus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bayangin, sebegitu seabrek nih pelayanannya nih, hebat main musiknya nih, worship leadernya bagus banget nih. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Khotbahnya hebat banget. Karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Seorang hamba Tuhan masih muda, anaknya masih kecil, saudara, kasihan. Dia meninggal, dia berkata capek sekali, dia kena penyakit, dia terlalu giat pekerjaan Tuhan, pelayanan. Dia berkata tiba-tiba didapati hatinya kosong. Bayangin, sekian banyak khotbah, hatinya kosong saudara. Kehilangan cinta mula-mula. Bayangin ya, kalau kita melakukan kegiatan gereja, sibuk kita melakukan kegiatan. Tapi di dalam kita ada yang kosong. Nah, terjemahannya, mari dibuka terjemahannya. Bagus sekali nih di The Message. Tetapi engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Tetapi engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Mengapa? Tidakkah engkau tahu betapa dalamnya engkau telah jatuh? Itu kejatuhan Lucifer. Bayangin, ternyata kejatuhan Lucifer dimulai dari seperti itu saudara. Lucifer dulu membara banget cintanya sama Tuhan. Bayangkan sekali dia main itu harpa. Urapannya luar biasa saudara. Surga bergetar. Itu Lucifer. Hebat cintanya sama Tuhan dan penyembahannya luar biasa, bayangin. Pemain musik terbaik. Makanya kenapa dunia punya pemain musik terbaik? Ya dari Lucifer itu saudara. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau kehilangan cinta mula, a Lucifer fall saudara. Namanya a Lucifer fall. Betapa dalamnya engkau telah jatuh seperti Lucifer. Oh Tuhan. Alkitab berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi seperti yang semula dan sebagainya. Bertobatlah segera. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita film yang saya tonton dan sebuah video klip.
Tapi hari ini saya mau berkata saudara, apa yang saudara cari dalam hidupmu? Apa yang kau cari? Berkat, uang, kekayaan, jodoh, posisi, jabatan, harga diri, ego kita, dipuji orang, disembah orang, dihargai orang. Apa yang kau cari? Mujizat, karunia-karunia, urapan, apa yang kita cari saudara? Apa engkau sudah cukup? Tuhan aku cukup, aku diberkati, enak, nyaman, udah. Tuhan aku sudah cukup Tuhan. Semuanya sudah dilengkapi. Aku gak perlu apa-apa lagi. Hidupnya flat semua. Ada orang kan gitu toh. Rohani flat. Ya. Ke gereja flat. Bisnis pekerjaan flat. Ada saudara. Ekonomi flat. Semua flat. Flat tuh datar gitu ya. Yes, biasa aja. Tapi apakah engkau memburu cintanya? Memburu pribadi Tuhan sendiri? Bukan yang lain. Cuma pemburu pribadi Tuhan, pemburu cintanya Tuhan, pemburu hati Tuhan, kejar hatinya. Bukan yang lain. Hanya Tuhan yang tahu saudara. Apa yang engkau buru, apa yang kau kejar, hanya Tuhan yang tahu. Saya menonton sebuah film saudara. Tapi Tuhan menegur saya hari itu. Jadi film ini adalah film Jepang ya. Jadi di film ini ada sebuah toko. Ceritanya toko coklat yang terkenal ya. Gak tahu saya udah cerita apa belum. Pokoknya ini toko di Jepang dalam cerita itu ya. Ya, menjual coklat yang sangat terkenal. Ya, chefnya ada di situ. Ada yang bikin coklatnya. Coklatnya tuh bagus-bagus sekali saudara, menarik sekali ya. Wih, keren lah. Restorannya keren banget ya. Nah, satu hari datanglah seorang pelanggan. Pelanggan yang lama sekali. Yang umurnya sudah 50-an lebih lah kira-kira begitu. Ya, pelanggan ini sudah lama dari kecil. Dia itu ternyata ya, ini toko sudah lama sekali ya. Dan dia makan sebuah coklat di toko itu. Dan coklat ini enak sekali buat orang ini. Jadi datanglah orang ini untuk mencicipi coklat yang sama puluhan tahun yang lalu. Dan dia mau makan coklat itu. Apakah ini coklat seperti yang dulu dia rasakan enak sekali gitu ya. Waktu dia makan, tiba-tiba dia mendapati kecewa karena rasanya gak sama. Loh kok gak seenak dulu ya. Kalau dulu kok enak sekali katanya. Jadi dia akhirnya ya panggillah ya pelayannya yang dipercaya. Kemudian sampai pelayan yang pemimpinnya sampai ke ownernya bilang bahwa ini coklat tidak sama dengan yang dulu. Nah ini kan toko terkenal, gak mau mengecewakan langganannya. Ini kan bisa suara kemana-mana, bener gak? Membuat reputasi toko itu bisa jatuh dong ya. Jadi si ownernya ini bersama pegawainya mencari tahu ya siapa dulu. Ternyata yang buat bukan di toko itu. Jadi coklat itu juga di toko coklat itu tuh ada orang-orang yang pinter bikin coklat ya. Apa sih disebutnya tuh ya, orang yang pinter bikin coklat tuh bisa masukin coklat di situ gitu loh ya. Nah, didapatilah satu orang di zaman dulu tuh ada yang masukin coklat itu di toko itu. Dicari, ternyata orang ini rumahnya jauh sekali saudara. Oh, melewati berapa perjalanan kilometer jauh. Tapi didatangi sama owner sama pegawainya ini. Memohon, bisa enggak? Tolong katanya, ada seorang pelanggan begini ya. Dia ceritain terus kemudian bisa enggak Anda datang memohon gitu ya. Untuk membuat coklat ini kembali gitu ya. Nah akhirnya deal persetujuan bareng, datanglah si orang ini, perempuan ini ya. Dia bikin di dapurnya, dilihat sama manajernya, sama semua manajer tokonya semua ya. Dilihat nih ya. Nah begitu udah dibuat ya, wih. Mereka suruh nyicipin, enak. Tapi kan orang-orang ini belum tahu coklat dulunya kayak apa ya. Dia bilangnya enak, tetap enak saudara. Waktu si pelanggan itu diundang kembali makan coklat itu. Nah ini coklat katanya, ini dibuat oleh yang bikinnya katanya. Dimakan saudara. Dia bilang, tetap ada yang kurang katanya, dia bilang. Ada yang kurang. Wih hebat ya, ini orang bisa sedetail itu loh saudara ya. Kemudian sampai akhirnya
Oh ya, orang-orang Jepang kan gitu, mohon maaf semua, berdiri semua, mohon maaf, kami belum bisa memuaskan Anda ya, tapi kami akan mencoba lagi. Ya, akhirnya penasaran kan, dicoba lagi, dicari, ternyata ada satu bahan yang beda. Hanya satu bahan saja yang beda, kemudian dicarilah bahan ini. Siapa yang pernah memasukkan bahan ini, dicari, diselidiki, ketemu bahan itu saudara. Padahal itu udah puluhan tahun bisa dibuat. Pokoknya akhirnya dipakai bahan itu, begitu dikasih lagi ke orang itu bilang gini, wih ini dia coklat yang kira-kira ya mungkin berapa dia waktu umur 5 tahun apa 10 tahun dia makan coklat itu. Kira-kira puluhan tahun yang lalu aku makan ini coklat. Ini rasanya bisa sama persis. Tiba-tiba waktu film itu berjalan dan saya lihat film itu, Tuhan bicara. Tuhan bilang, lihat, aku sekarang banyak mendapati anak-anakku rasanya tidak sama dengan seperti pertama kali ketika ketemu dengan aku. Kalau saudara, kalau Tuhan mencicipi kita, mungkin Tuhan merasa, ini rasanya kurang ini. Kurang 1 bahan, 2 bahan apa 3 bahan. Gak seperti dulu kamu. Waktu pertama kamu cinta mula-mula. Bu, tapi kan gak bisa Bu, kita seperti pertama. Memang gak ada yang bisa saudara. Tapi kalau setidaknya kita masih memiliki geloranya itu yang penting. Yang di dalam ini bisa saudara. Bisa saya bilang. Buktinya film itu menunjukkan bisa saudara. Manusia itu apa sih? Manusia itu ya diberi karunia hebat menurut saya. Karunia yang hebat. Pinter, paling pinter manusia tuh. Melebihi binatang kan. Akal pikirannya hebat, pinter. Tapi tergantung saudara dan saya. Hari itu Tuhan bilang, rasamu tidak seperti yang aku temui ketika pertama kali engkau ketemu aku. Tuhan bilang, betapa hebatnya engkau, nyalamu, cintamu katanya. Wih, engkau itu ya, saya nih pulang gereja, pulang kerja saudara. Mandi langsung gak makan, berbet ke gereja saudara. Karena saya tahu saya bakal terlambat. Kalau paling enggak saya harus datang yang pertama saudara. Datang pertama, saya pulang harus kerja ya. Jam 5 sore bahkan bisa setengah 6 sore saya harus pulang. Karena saya ini staff yang Tuhan izinkan saya dipercaya saudara. Saya ini sangat-sangat ya kerja tuh sangat-sangat megang tanggung jawab saudara. Kerjaan belum selesai saya gak akan bisa meninggalkan. Pulang mau lembur pun saya gak akan peduli. Karena saya harus selesai dulu pekerjaan saya saudara. Jadi saya bisa pulang setengah 6 bisa. Naik beca aja sudah kira-kira 10 menit 15 menit. Mandi cepet-cepet lari aja saudara. Ya kadang-kadang juga gak mandi saudara. Langsung ke gereja. Kenapa saudara? Saya harus ada di situ. Saya tuh bisa nata kursi, saya paling depan, saya bisa dijaga jadi usher. Saya bukan orang yang pelayanannya dulu, pengkhotbah apa, saya pelayanan worship leader yang bagus. Saya nggak seperti itu saudara. Saya bahkan kalau di sekolah minggu pelayanannya apa sih? Anterin anak-anak kecil itu ke toilet ya. Nanti duduk di sebelah anak kecil dengerin jangan ribut ya. Kasih tahu anak kecil diemin gitu ya. Ngiring anak-anak mau pulang saudara. Makanya anak-anak kecil kalau sama saya ngerti banget ya. Cilinda semua kayak gitu. Tapi buat saya itu menyenangkan dan itu sangat. Saya puas dengan itu. Hanya bisa kayak gitu tuh puas saudara. Tapi sekarang coba orang pengen pelayanan yang dilihat dan yang pengen yang gede-gede itu. Tapi saya mau berkata saudara, lebih dari semua itu sekali lagi Tuhan cari. Hari ini Tuhan mencari cinta kita. Amin. Yuk kita lihat yang satu ini hebat sekali seorang ayah. Karena cinta. Saya mau katakan kenapa saya kasih ini ilustrasi. Bapak yang di dunia enggak sempurna aja ya, jelek saudara. Begitu sayangnya sama anaknya. Apalagi Papa kita di surga. Lihat ya. First time that I saw Rick, he was in an incubator, and he was doing push-ups. And I said, wow, my son, he's going to be an athlete. He's doing push-ups already. He was having spasm.
and he ended up having severe brain damage. My wife and I, we cried. And we talked about it, and we said, no, we're not going to put Rick away like the doctor suggested, put him in an institution. We used to go do a lot of camping, and we go to campgrounds and they have these big swimming pools there, and they'd take Rick and they'd throw him in the pool. We did everything as a family, and everything that we could do, we found a way to do it with Rick. So we went and met some engineers from Tufts University in Boston, and we talked to them, and they built what was called the TIC, the Tufts Interactive Communicator, and Rick's mother named it the Hope Machine. And so the engineers were coming to our house, and everybody's betting one of the first words Rick is ever going to say. The very first words he ever said was, "Go Bruins." Well, the Boston Bruins were going for the Stanley Cup, and that he understood everything that was going on, and he loved sports. I am lost. Loves to be out there competing. To me, finishing is so important. It is a representation of my life. Mom and Dad could have quit when I was born, but they didn't. They could have given up trying to help me learn to communicate or trying to get me into public school. They chose to continue, and because of that, I have had one heck of a ride. So many people race now because of me and my dad. Saudara, saya lihat video ini ya, saya menangis saudara. Tuhan itu berkata, Bapa kita di surga sudah membayar dan berkorban. Yesus dikirim buat kita saudara. Saudara, saya berdoa saudara. Kita menjadi orang yang tahu diri dan sadar. Jangan sampai sia-siakan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita.